Kita baru kelar nonton film Toy Story yang kelima. Di film yang kelima ini Toy Story ternyata mengangkat tema mainan jadul versus dengan device internet yang sekarang juga lagi merajalela di kalangan anak-anak ya. Gue suka alur ceritanya yang dihantarkan sederhana, nggak berusaha rumit dan selayaknya film untuk semua umur, di mana kita juga akhirnya memahami orang tuanya nonton untuk belajar gitu ya, dan anaknya nonton pun untuk memahami. Jadi sama-sama dapet lah gitu. Dan jujur gue agak underestimate ya dengan kehadiran Toy Story yang kelima ini sebenarnya, karena emang setelah Toy Story yang keempat yang menurut gua kurang menarik itu, untuk apa lagi bikin Toy Story yang kelima, karena emang apalagi alasan selain milkingisasi, jualan mainan pada akhirnya gitu. Tapi ternyata cerita yang dihadirkan gue cukup suka. Bahkan gue berkaca-kaca di bagian ending gitu dan akhirnya gue merasa bahwa ya, harus lebih peduli lagi dengan keluarga dan menurut gua setelah melihat film ini ada banyak hikmah-hikmah yang bisa diambil, baik untuk anak atau orang tua gitu. Karena emang dihantarkan tuh dengan lembut gitu, nggak berusaha untuk rumit dan dijelaskan masalahnya apa. Kekhawatiran, kita sebagai orang tua itu ternyata anak-anak di setiap rumah pegang tablet semua kayak gitu tuh beneran terjadi di film ini dan di sini, karakter utama yang difokuskan di film yang Toy Story kelima ini adalah seorang Jessie ya, di mana Jessie ini kan kayaknya baru pertama ya, dia bener-bener fokus ceritanya gitu. Kita selama ini cuman tahu dia punya tuan yang namanya Emily gitu, di akhirnya dibuang sama Emily dalam tanda kutip ya. Dan akhirnya di sini karakter, si Jessie ini digali dengan dalam lagi membuat kita kayak, gue jadi suka dengan karakternya. Kalau dulu kan suka-suka aja, oh iya gitu, dan ini kayak pasangannya, tandemannya Woody gitu. Tapi di sini si Jessie bener-bener gila, bikin gue terharu banget, apalagi di bagian pohon-pohon itu, di bagian ending dia nemuin kotak simpanan si Emily, yang punyanya pertama kali itu, itu terharu banget sih dan, ada kejutan lah menarik, gue nggak terlalu mau spoiler, tapi yang menarik di sini adalah usaha dari Jessie dan juga teman-teman untuk tetap menarik perhatian dari Bonnie, yang akhirnya dibelikan tablet sama orang tuanya gara-gara dia nggak punya teman, karena kalau di komplek itu kalau lu mau berteman, lu harus punya iPad dulu, lu masuk grup game dulu, diskusi-diskusinya baru diajak nginep bareng. Nah, di sini kita melihat bagaimana Bonnie akhirnya ternyata walaupun dia udah punya tablet, hatinya bergejolak gitu. Ternyata gue ini dianggap aneh sama orang-orang, tapi gue tetap merasa bahwa gue biasa dengan mainan gitu. Karena emang tablet ini mau nggak mau juga ternyata jahat banget, pembulian hadir di sana gitu. Dan itu juga gue melihat bahwa di sini memang disengaja bahwa kontrol orang tua tuh kayaknya agak kurang di sini dibikin bahwa ini bener kayak dunia nyata gitu, orang tuanya cuman ngasih iPad aja, cuman, "Nih jam segini berhenti ya," tapi dia nggak ngelihat tuh chat-chat-nya apa, dan pada akhirnya di sini kita melihat bagaimana mental anak tuh benar-benar terganggu gitu. Dia yang nggak terbiasa untuk dengar pembulian atau dikucilkan, tiba-tiba di sini dia berubah gitu dan menurut gue bahaya sih. Tapi meskipun memang si Lilliput ini dianggap berbahaya, jadi villain lah di Toy Story yang kelima ini, gue suka di pengemasan ceritanya tuh bukan jadi villain yang sebenarnya, tapi justru dirangkul. Dan kayak gini sebenarnya menurut gue, kita nggak bisa menolak teknologi, tapi justru kita merangkul dan tahu kendali atas teknologi tersebut. Tapi memang ada beberapa kekurangan juga yang menurut gue yang cukup, agak mengganggu gitu. Kenapa? Karena di film Toy Story yang kelima karena udah kelima juga kan, ada banyak karakter yang akhirnya nggak kepake, kadang cuman satu dialog doang gitu kan, apalagi teman-temannya si Jessie, Woody kan banyak banget di sini kan. Jadi akhirnya kita nggak tahu, "Duh kok kayak gitu sih, cuman sekedar mainan tegletak aja," gitu, dan padahal sebenarnya bisa dong dimasukin lebih dalam lagi untuk karakter-karakter ini ya, tapi justru muncul karakter-karakter baru di rumahnya si Blaze ya kalau nggak salah, yang bikin kita makin tertinggal nih karakter-karakter lama yang sudah favorit semua orang. Juga yang ngeganggu sebenarnya adalah cerita dari Buzz Lightyear ini ya, tim Buzz versi modern ini yang di awal tuh udah diganjeng-ganjeng kayak jadi cerita utama, ada di pantai, terdampar di pulau, tiba-tiba, "Ayo ayo 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 ayo," ketemu ketemu sama Woody dan teman-temannya. Agak terlalu panjang, jadi penonton butuh waktu yang lama untuk memahami jalan ceritanya kemana. Oh, ini dipakai untuk nanti mereka supaya di-upgrade sama si Lilliput bisa terbang, kayak gitu aja gitu. Padahal bisalah dipercepat, jangan terlalu lama. Terus juga dari plot cerita di awal-awal memang gua akui agak berantakan karena emang terlalu banyak subplot-subplot cerita yang akhirnya kita mikir ini mau kemana nih, ngikutin karakter ternyata pada akhirnya tetap mengerucut ke cerita Bonnie dan Jessie. Jadi menurut gua, itu beberapa kelemahan-kelemahan, tapi terlepas dari kelemahan itu, lebih banyak film ini adalah kelebihannya. Karena emang kelebihannya tuh benar-benar ditonjolkan
ceritanya sederhana, dan yang gue suka imajinasi yang dimainkan anak-anak tetap dipakai di sini. Dan itu menurut gue worth it aja walaupun dipakai berulang kali dari yang pertama sampai keempat dan akhirnya dipakai di kelima, ternyata tetap enak aja kayak anak-anak main di pernikahan kayak gitu. Tapi ada satu adegan yang mungkin menurut gue awkward ya. Awkward karena emang di bagian di sekitar gue banyak anak-anak, tiba-tiba ada adegan cipokan itu untuk anak itu agak gimana untuk kita budaya yang timur ya menurut gua. Jadi gua nggak tahu anak-anak di luar negeri itu gimana, tapi ini banyak anak yang cukup, masih umurnya masih muda nonton ini kayak kaget, jadi kayak awkward aja gitu. Menurut gua jangan dimunculin lah adegan-adegan yang kayak gitu, cukup ya cuman, "Aku suka kamu bla bla bla," itu aja, tapi nggak sampai cipokan juga sih sebenarnya. Jadi itu yang beberapa agak disayangkan dari film Toy Story yang kelima. Tapi secara alur cerita, bagaimana pembangunan karakter, gue cukup suka. Termasuk juga dengan Woody dan juga sama teman-temannya yang akhirnya udah nggak bareng lagi sama tim dari mainan-mainan ini, punya cerita yang masing-masing yang akhirnya juga masuk ke dalam cerita. Ternyata nggak ada Woody pun ternyata bisa loh bikin Toy Story yang menarik dengan pengangkatan karakter-karakter lainnya kayak Jessie gitu. Siapa sangka dengan cerita Jessie kayak gini yang mendalam, suka gitu dengan banyaknya kuda yang akhirnya menolong mereka tuh kayak wah jelek banget gitu. Apa di akhir-akhir itu kayak gue makin sayang men dengan beberapa mainan-mainan lama gue yang kayak gue merasa bersalah aja akhirnya. Dan itu sebagai orang tua loh, apalagi sebagai anak-anak tetap terinfluence lah untuk menurut gue di Toy Story yang kelima ini. Dan secara keseluruhan gue suka dari voice acting, gue suka dari sinematografi, suka dari scoring, juga suka dari transisi cerita babak satu, babak dua, babak tiga, akhirnya bikin klimaks cerita yang menarik yang bikin penonton berkaca-kaca. Kalau gue berkaca-kaca ya, gue nggak tahu sekeliling ngapain nangis kejer, gue nggak tahu, tapi yang jelas cukup ngena lah di hati gitu. Dari segi humor pas banget gitu, pas mereka lagi jalan di mobil, di jalan gitu ya, di jalan raya, ada mobil, berhenti semua gitu. Menurut gua itu pas banget, porsinya tetap sama seperti Toy Story yang lainnya, dan menurut gua Toy Story kelima lebih baik dibandingkan Toy Story yang keempat gitu. Ini juga di Rotten Tomatoes kan di 92%, akhirnya mengembalikan lagi skor dari Toy Story yang sempet terombang-ambing, sempet Buzz Lightyear kan 70-an kalau nggak salah, dan nggak membawa hal-hal yang berbau-bau menyesatkan kayak Lightyear. Jadi menurut gua ini baik, nggak ada kayak kita mikir, "Wah, ini mau kemana diarahkan ke sana ke sana ke sana LGBT," enggak. Di sini aman banget. Di akhir review gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 8 dari 10. Jadi buat teman-teman yang udah menonton, berapa skor kalian? Thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Selalu nantikan beberapa update informasi dari kita semua, dan kita akan selalu merekomendasikan film-film yang layak untuk kalian tonton di bioskop langsung. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe kita, like, comment, dan share. So, sampai jumpa di video review selanjutnya.